Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga semua dalam keadaan sehat ya. Feris Channel kali ini akan menceritakan film yang berjudul Shut In. Film ini mengisahkan tentang Jessica, seorang ibu muda yang mempunyai 2 orang anak, yaitu Lainey yang masih balita dan Mason yang masih bayi. Jessica baru selesai rehabilitasi setelah sempat kecanduan narkoba. Saat ini ia tinggal di rumah peninggalan neneknya di tengah kebun apel. Pagi itu seperti biasa, Lainey bermain sendirian mengambil apel yang jatuh dari pohon dan membawa pulang ke rumah. Jessica menelpon kakaknya di kota untuk mencari pekerjaan. Kakak menyuruh datang tetapi harus melakukan tes narkoba terlebih dahulu. Meski Jessica sudah menjelaskan kalau ia sudah bersih sejak rehabilitasi. Jessica berencana untuk berangkat malam itu dan mulai bersiap-siap. Jessica mengambil persediaan makanan di gudang dan membawanya ke mobil untuk bekal di perjalanan. Jessica membuka pintu gudang dan mengganjalnya dengan batu supaya pintunya tidak menutup. Handle pintu itu sudah rusak sehingga hanya bisa dibuka dari luar. Itu pun harus menggunakan tenaga yang cukup kuat. Saat Jessica sedang mengambil makanan tersisa, batu yang dia taruh untuk mengganjal pintu kurang sempurna sehingga pintu gudang itu tertutup dan Jessica terkurung di dalam gudang. Jessica mencoba membukanya tapi tidak berhasil. Jessica memanggil Lainey untuk membukanya tetapi Lainey tidak dapat memutarnya karena harus menggunakan tenaga yang kuat. Kemudian Jessica mencoba mendobrak pintu itu dengan menggunakan batu dan menendangnya tetapi tetap tidak berhasil. Lalu Jessica menyuruh Lainey untuk mengambil obeng yang ada di teras yang akan digunakan untuk membuka sekrup engsel. Tetapi obeng yang diberikan Lainey ternyata bukan obeng plus sehingga Jessica tidak bisa membuka engselnya. Jessica kembali menyuruh Lainey untuk mengambil obeng plus tapi Lainey memberitahu kalau Rob ayahnya datang dan pergi membawa kotak peralatannya. Mendengar itu Jessica langsung menyuruh Lainey untuk segera mengejar dan memanggil ayahnya untuk membukakan pintu. Sepertinya Lainey berhasil mengejar dan memanggil ayah. Karena tak lama kemudian Rob datang dan membukakan pintu. Rupanya Rob tidak sendiri, ia datang bersama Sammy temannya. Lalu Sammy mendekati dan mengobrol dengan Lainey. Melihat itu Jessica langsung memanggil dan menghampiri Lainey. Karena Rob dan Sammy sedang teler, Jessica menyuruh mereka pergi. Saat itu Rob membahas masalah hubungan mereka. Jessica tidak suka karena Rob sering mabuk dan masih menggunakan narkoba. Jessica juga mengatakan kalau ia tidak suka dengan Sammy berada di rumahnya karena ia mendengar kalau Sammy pernah melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Sammy yang mendengar perkataan Jessica itu lalu meminta penjelasan apa maksud perkataan Jessica itu. Jessica mengatakan kalau ia sedang berbicara dengan Rob, jadi Sammy tidak perlu ikut campur dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Sammy yang terlanjur sakit hati lantas memanas-manasi Rob dan mengatakan kalau Jessica sangat sibuk sehingga mengusir Rob. Rob lantas marah karena tersinggung. Perdebatan pun makin memanas hingga Rob menampar Jessica. Rob yang kalap lantas memasukkan kembali Jessica ke gudang lalu menutup pintunya. Lalu Rob mencari sesuatu di samping rumah. Jessica menyuruh Lainey untuk ke lantai atas, masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Setelah Rob datang lagi, Jessica meminta maaf dan meminta Rob untuk membuka pintunya. Namun Rob yang sudah kalap malah memaku pintunya dengan balok kayu. Tangan Jessica yang saat itu menempel di pintu tanpa sengaja terkena paku. Jessica pun berteriak kesakitan. Telapak tangannya terluka kena paku itu. Dari luar, Rob memberinya 1 paket sabu-sabu lewat celah di bawah pintu. Rob mengatakan kalau ia akan kembali kalau Jessica mau memakai narkoba lagi seperti dulu. Lalu Rob dan Sammy pun pergi dari rumah itu. Lainey kembali turun dan menanyakan kenapa ibunya ada di gudang. Jessica menjawab kalau ia terjebak lagi di gudang. Jessica menanyakan keadaan Mason. Lainey menjawab kalau Mason sedang tidur.
Lalu Jessica menyuruh Lenny untuk mengunci pintu depan dan mencari ponselnya yang tadi terjatuh saat Rob mendorongnya. Tapi Lenny tidak menemukannya. Jessica menduga Rob membawa dompet dan ponselnya. Lalu Jessica menyuruh Lenny untuk memberikan susu yang ada di kulkas untuk Mason adiknya. Jessica mencari sesuatu di gudang kalau saja ada yang dapat ia manfaatkan. Jessica menemukan sebuah Alkitab milik neneknya. Kemudian Lenny mengatakan kalau ia lapar, tapi semua makanan sudah dimasukkan ke dalam mobil dan kunci mobilnya berada di dalam dompet Jessica yang dibawa Rob. Jessica menemukan selai apel buatan nenek yang cukup banyak di rak gudang itu. Kemudian Jessica memberikan selai apel kepada Lenny. Karena lapar, Lenny langsung menghabiskannya. Jessica juga menyuruh Lenny untuk memberikannya untuk Mason. Setelah itu, Jessica menyuruh Lenny mencari benda apa saja yang terbuat dari logam. Tak lama akhirnya Lenny menemukan obeng yang tertinggal. Lalu Jessica menggunakan obeng itu untuk membobok lantai. Tapi karena tangannya terluka, membuatnya terhambat untuk melakukan dengan cepat. Setelah beristirahat sebentar, Jessica melanjutkan lagi membobok lantai itu. Tiba-tiba Lenny mengatakan kalau ada orang yang datang ke rumah. Ternyata orang itu adalah Sammy, guys. Wah, bisa bahaya nih. Jessica menyuruh Lenny segera lari ke kamar atas dan mengunci pintunya. Lalu Sammy masuk ke dalam rumah dan menghampiri Jessica. Sammy sengaja datang sendirian karena Rob sedang sibuk. Sammy mengatakan kalau Lenny cantik dan mengatakan kalau Rob berhutang padanya, jadi ia sengaja menemui Lenny sebagai pengganti hutang Rob. Jessica memohon Sammy untuk tidak menyentuh dan melukai anak-anaknya. Saat Sammy menaiki tangga ke lantai atas, Jessica berteriak kalau ia mempunyai sabu-sabu yang diberikan Rob dan akan memberikan semuanya buat Sammy dengan syarat tidak melukai anak-anaknya. Lalu Jessica juga meminta Rob untuk membukakan pintu, tapi Sammy menolak untuk membukanya. Sammy mengatakan kalau ia akan pergi jika Jessica memberikan sabu-sabu itu. Lalu Sammy menyuruh Jessica untuk memberikannya lewat bawah pintu. Jessica mencari akal dengan mengatakan kalau ia terjebak di ujung gudang sehingga tidak dapat bergerak mendekati pintu. Lantas Jessica meminta Sammy harus mengulurkan tangannya. Lalu Sammy pun mengulurkan tangannya ke dalam. Lalu Jessica mengatakan kalau Sammy harus mengulurkan lebih dalam lagi tangannya supaya Jessica dapat menggapainya. Dan saat Sammy mengulurkan tangannya lebih dalam, Jessica langsung menusuk telapak tangan Sammy dengan obeng dan memakunya ke lantai menggunakan batu. Sammy pun berteriak kesakitan dengan penuh amarah. Sammy lalu memohon pada Jessica untuk mencabut paku itu, tetapi Jessica tidak mempedulikannya. Tiba-tiba saja terjadi badai hujan sehingga listrik pun padam. Tak lama kemudian terdengar Lenny turun ketakutan karena gelap. Jessica berteriak supaya Lenny tidak turun, tapi terlambat. Sammy sudah menangkap Lenny dan mengancam akan meremukkan kaki Lenny jika Jessica tidak segera mencabut obeng di tangannya. Jessica yang teringat kalau di gudang itu ada minyak dan korek api, langsung menyiram minyak ke tangan Sammy, lalu membakarnya. Sammy berteriak kesakitan dan meminta Jessica untuk memadamkannya. Di saat itu Jessica menyuruh Lenny untuk meloloskan diri dan segera berlari ke lantai atas dan masuk ke kamar. Setelah Lenny berhasil lari ke kamar atas, Jessica memadamkan api itu. Saat itu Sammy sudah tidak sadarkan diri. Kemudian Jessica melihat ada lembaran dolar dalam Alkitab. Lalu Jessica membuka Alkitab itu dan menemukan lembaran-lembaran $100 di dalamnya. Lalu ada fotonya saat masih kecil bersama nenek.
dan secari kertas yang ditulis nenek berupa resep cara membuat selai apel. Jessica menangis saat mengetahui kalau semua itu adalah peninggalan almarhum nenek untuk dirinya. Kemudian Jessica melihat ada tetesan air jatuh di sudut gudang itu. Dan ternyata tetesan itu berasal dari kamar mandi lantai atas. Jessica mencoba mengelupasnya, ternyata kayu itu sudah lapuk karena air. Karena Jessica membutuhkan benda keras untuk membobok langit-langit itu, Jessica terpaksa harus mencabut obeng yang ada di tangan Sammy. Kemudian dengan hati-hati Jessica mencabut obeng yang menancap di telapak tangan Sammy. Khawatir Sammy tiba-tiba siuman dan dapat membahayakan anak-anaknya. Dengan menggunakan obeng, Jessica membobok langit-langit itu. Dan akhirnya Jessica berhasil memboboknya dan naik ke kamar mandi itu. Lalu Jessica menggedor kamar, tetapi Lainey tidak membukakan pintu kamar itu. Maka Jessica pun mencoba mendobraknya. Saat Jessica masuk kamar, ia melihat anak-anaknya sedang tidur di dalam selimut. Betapa leganya Jessica saat membuka selimut itu, kedua anaknya dalam keadaan sehat. Jessica langsung memeluk Lainey dan Mason. Jessica memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Lainey karena Lainey telah menjaga adiknya dengan baik. Lalu Lainey mengatakan kalau ia sangat lapar dan meminta snack kesukaannya. Jessica mengatakan kalau snacknya ada di dalam mobil yang terkunci. Kemudian mereka turun ke bawah. Jessica meminta Lainey untuk menggendong Mason. Lalu Jessica memeriksa Sammy dan melihatnya masih tidak sadarkan diri. Lalu mereka berlari ke mobil di bawah derasnya hujan. Dengan menggunakan batu, Jessica memecahkan kaca mobil dan mengambil makanan. Tapi saat mereka lari lagi ke dalam rumah, Lainey mengatakan kalau snack kesukaannya jatuh tercecer. Tetapi Jessica meminta mereka untuk segera masuk kembali ke dalam rumah. Setelah mereka di dalam rumah, Lainey mengatakan kalau ia sangat menginginkan snacknya. Jessica berniat untuk kembali keluar mengambilnya, lalu meminta Lainey menunggu dan menjaga adiknya di dalam rumah. Lalu Jessica lari ke halaman untuk mengambil snack yang berceceran. Dan saat itu terlihat Sammy di kaca jendela rumah. Ternyata Sammy sudah siuman, guys. Jessica menyadari anak-anaknya dalam bahaya, segera berlari untuk menyelamatkan mereka. Karena pintu telah dikunci Sammy, Jessica memecahkan kaca jendela lalu membuka pintu. Dan Jessica segera mencari kedua anaknya di lantai atas. Dan benar saja Sammy telah menyandera Lainey dan Mason. Jessica memohon agar Sammy melepaskan mereka. Lalu mengatakan kalau sabu-sabu masih ada di gudang dan juga uang ribuan dolar jika Sammy mau mengambilnya. Sammy menyuruh Jessica untuk diam dan jangan bergerak karena ia bisa melukai anak-anaknya. Lalu tiba-tiba Rob muncul membawa pistol. Rob marah dan menyuruh Sammy melepaskan anak-anaknya. Kemudian Sammy melepaskan mereka. Jessica segera membawa anak-anak turun. Tak lama terdengar letusan pistol. Ternyata Rob menembak kepala Sammy dan Sammy pun tewas seketika. Lalu Jessica segera membawa anak-anak ke lantai bawah. Kemudian Rob mengajak Jessica untuk mengkonsumsi narkoba lagi. Jessica menyetujui ajakan Rob itu, tetapi Jessica mengatakan kalau mereka harus makan dulu. Dan ia juga harus membuat makanan untuk anak-anak karena mereka sudah kelaparan. Jessica juga membuatkan roti lapis dengan selai apel untuk Rob.
selai khusus untuk Rob ini ia campur dengan sabu-sabu. Awalnya Rob menolak makan, tetapi setelah dibujuk Jessica, Rob mau memakan roti itu. Selesai makan roti, Rob mengajak Jessica untuk menggunakan heroin yang ia bawa. Jessica mengatakan kalau mereka melakukannya di ruang tamu saja, tidak di depan anak-anak. Dan Rob pun menyetujuinya. Setelah Rob menyuntikkan heroin ke lengannya, lalu menyuruh Jessica juga melakukannya. Lalu Jessica mengatakan kalau ia tidak bisa melakukannya karena tangannya terluka. Saat Rob membantu untuk menyuntikkannya, Jessica mendorong dan mencoba meraih pistolnya. Tapi Rob lebih cepat. Lalu Rob memukul Jessica dan memaksanya untuk segera menyuntik sendiri. Kemudian Jessica kabur dan lari ke kamar atas. Rob pun mengejarnya dan saat Rob akan menyuntikkannya, Rob merasa badannya terhuyung-huyung. Dan Jessica mengatakan kalau Rob sudah overdosis. Rob menanyakan apa yang telah diberikan Jessica padanya. Jessica menjawab kalau ia telah mencampur selai apel di roti dengan 3 gram sabu-sabu. Dengan terhuyung-huyung, Rob mencoba bangun dan akan menyerang Jessica. Kesempatan itu digunakan Jessica untuk mendorong Rob ke jendela hingga jatuh keluar. Dan Rob pun tewas seketika. Lenny berlari, bermain sendirian di kebun apel, mencari apel yang jatuh untuk ibunya. Sementara di dapur, Jessica sedang membuat selai apel. Lenny membawakan apel untuk ibunya. Kemudian Jessica memberitahukan kabar gembira kalau kafe di kota memesan 20 toples selai apel mereka. Lalu Lenny menanyakan apakah apel yang dibawanya bagus. Jessica menjawab kalau hanya setitik yang busuk, selebihnya bagus. Yang busuk dapat dibuang, sedangkan yang bagus dapat digunakan atau disimpan. Sesuai dengan resep dari nenek yang mereka tempel di depan pintu gudang. Dan sekarang mereka bisa hidup lebih baik dengan membuat dan menjual selai apel dengan resep yang diturunkan oleh nenek. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian ceritanya guys? Ketik di kolom komen ya guys. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa. Dadah.